Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sebuah video tentang traktor yang merupakan salah satu contoh dari benda mekanika teknik. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah mekanika teknik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Ainun Syaruni, dengan NIM 2019 012072. Kemudian ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muhammad Firman Arifiansyah. NIM saya 2019 012 069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Dimas Aji Adinal, NIM 2019 012077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Aji Rahma Adri dari kelas Teknik Industri C dengan NIM 2019 012101. Terima kasih. Salam. Salam dan bahagia. Nama saya Satrio Adi Nugroho dengan NIM 2019 012102 dari kelas Teknik Industri C. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang video yang telah kami buat. Selamat menyaksikan. Traktor merupakan kendaraan yang dijalankan dengan motor diesel, dipakai untuk menarik benda berat atau membajak tanah. Bagian utama traktor: 1. Penggerak atau engine, biasanya berupa motor bakar. Energi yang berasal dari pembakaran bahan bakar diteruskan dalam bentuk gerakan roda gila atau flywheel, yang merupakan sumber energi pada traktor. Yang kedua, rangka atau chassis, merupakan tempat melekatnya komponen-komponen pembangun traktor. Chassis harus terbuat dari bahan yang kuat dan tahan korosi. 3. Roda, berguna untuk menentukan bergeraknya suatu traktor dengan adanya traksi antara roda dengan tanah. Beberapa fungsi roda berdasarkan jenisnya antara lain: roda karet berguna untuk jalanan biasa atau jalan aspal. Roda besi berguna untuk lahan yang basah atau lumpur. Roda garu berguna untuk meratakan tanah yang telah dibajak. Roda apung untuk digunakan pada sawah yang berair. Selanjutnya ada tuas kemudi, berfungsi untuk membelokkan traktor ke arah kiri dan ke kanan. Kemudian ada tuas kopling, berguna untuk memutus daya ke roda. Selanjutnya ada pengatur kecepatan gas, berguna untuk menambah dan kecepatan mesin. Selanjutnya ada knalpot yang berfungsi untuk pembuangan gas. Kemudian ada penyangga depan untuk menyangga traktor ketika berhenti. Selanjutnya ada puli mesin, yaitu komponen penerus putaran dari engine menuju ke puli utama melalui V-belt. Lalu yang ke-10 ada V-belt, yaitu karet penghunung puli mesin ke puli utama. Selanjutnya ada pul penegang yang berfungsi untuk meregangkan atau mengetatkan V-belt. Lalu puli utama berfungsi untuk meneruskan putaran dari puli mesin ke roda. Lalu yang terakhir ada alat atau instrumen-instrumen yang digunakan sesuai dengan kegunaannya. Alat atau instrumen-instrumen ini merupakan bagian dari traktor yang memegang peranan penting agar traktor beroperasi dengan baik dan terhindar dari kerusakan. Instrumen ini digolongkan atas dua macam, yakni yang berfungsi sebagai kendali dalam pengoperasian seperti setir, pedal gas, rem, lampu, dan lain-lain. Kemudian satunya lagi berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui kondisi kerja suatu traktor, indikator tekanan oli, indikator bahan bakar, speedometer, dan lainnya. Cara kerja traktor. 1. Menghidupkan traktor. Traktor yang menggunakan motor diesel dihidupkan dengan engkol. Mula-mula, engkol dipasang pada poros engkol atau crankshaft. Setelah gas dibesarkan sedikit, engkol diputar beberapa kali sampai putarannya cukup untuk menghidupkan motor. Sewaktu pemutaran, jangan lupa menarik alat penghilang kompresi atau dekompresi level. Jika tidak akan dapat memutar atau mengengkol motor. Yang harus diperhatikan pula adalah sebelum mengengkol mesin, gigi atau persneling harus dalam posisi netral. 2. Memajukan traktor roda 2. Traktor roda 2 dapat maju setelah motor dihidupkan.
Setelah itu, periksalah apakah gigi atau persneling sudah netral dan kopling pada posisi off. Kemudian masukkan gigi dengan menggunakan tongkat persneling ke gigi maju, gigi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan lepaskan atau on. Kopling pelan-pelan. Jangan melepaskan kopling secara sekaligus, karena traktor akan loncat ke depan sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Di samping itu, pada traktor terdapat alat yang dapat mengatur kecepatan lajunya traktor dan juga untuk putaran garu atau cangkul berputar. 3. Menghentikan traktor. Traktor diberhentikan cukup dengan menarik tongkat kopling ke belakang, yaitu ke posisi off. Kalau dalam posisi off traktor belum berhenti, itu berarti penyetelan kopling tidak baik atau bearingnya sudah aus. Setelah traktor berhenti, segera netralkan gigi kembali dan turunkan gas. 4. Membelokkan traktor. Membelokkan traktor sewaktu bekerja dilakukan dengan menggunakan steering clutch atau kopling, pembelok kiri dan kanan. Sewaktu membelok, jangan lupa menurunkan gas dan mengangkat sedikit bagian belakang traktor agar pembelokannya lebih mudah dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan terutama kalau bekerja di tanah yang lembek dan basah. Jika tidak, ada kemungkinan traktor terbenam. Tekanlah kopling pembelok kiri bila hendak membelok kiri dan tekanlah yang sebelah kanan kalau hendak membelok ke kanan. 5. Memundurkan traktor. Kopling dalam posisi off. Setelah itu, masukkan ke gigi mundur R, biasanya tanda R, kemudian lepaskan kopling pelan-pelan dan gas jangan terlalu besar. Kalau kopling dilepaskan sekaligus, maka kecelakaan mungkin akan terjadi. 6. Menjalankan lurus ke depan. Traktor harus dapat jalan lurus ke muka selama operasi. Kalau traktor jalan berbelok-belok, maka akan menyulitkan pekerjaan selanjutnya dan mungkin traktor akan sering terbenam, terutama jika tanahnya basah atau lembek. 7. Operator harus memandang lurus ke depan. Pegangan traktor dengan tangan lentur dan tidak kaku. Jika traktor membelok ke kiri atau ke kanan, tekanlah segera kopling berbelok kanan atau kiri. Kalau menggunakan ban karet, usahakanlah agar tekanan angin ban kiri dan kanan sama. Melintasi galengan atau bedengan, hati-hatilah memegang traktor bila hendak melintasi galengan. Masukkan persneling ke gigi yang rendah dan lepaskan kopling pelan-pelan. Gas jangan terlalu besar. Traktor jangan tegak lurus dengan galengan, tapi agak miring sedikit dan rotari jangan berputar. Bila traktor akan terguling dan keadaannya sawah basah, maka tindakan pencegahan yang perlu dilakukan adalah segera menurunkan gas motor dan atau langsung mematikan motornya. 8. Menanjak tanah yang miring. Masukkan persneling ke gigi yang lebih rendah, gigi 1 dan gigi 2. Putaran motor jangan terlalu tinggi atau gas kecil. Jangan memindahkan gigi waktu menanjak, karena ketika kopling ditarik ke belakang atau posisi off, ada kemungkinan traktor mundur akibat beratnya sendiri. Begitu pula, jangan menekan kopling pembelok, karena kalau ditekan traktor akan segera membelok ke kiri atau ke kanan. Hal-hal seperti di atas berlaku pula bila kita sedang menuruni tanah yang miring. 9. Menjalankan traktor pada tanah yang berlumpur. Jangan menekan salah satu kopling pembelok, kiri atau kanan, terlalu lama, karena salah satu roda dapat masuk terus ke tanah atau lumpur, sehingga traktor terbenam. Kalau traktor bekerja pada tanah yang berlumpur atau berair, periksa salah satu lebih dahulu semua baut dan mur pada bagian motor dan kencangkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.